Halo, perkenalkan, nama saya Audrey Rachel Wijaya, dokter muda anestesiologi dan terapi intensif RSUP Sanglah, akan memberikan penjelasan mengenai pertolongan pertama tersedak atau choking. Apa yang harus dilakukan saat Anda atau orang lain tersedak? Pertama, lihat dan nilai situasi yang terjadi. Tentukanlah apakah sumbatan jalan nafas yang terjadi adalah sumbatan total atau sumbatan parsial atau sebagian. Karena hal ini akan menentukan tindakan apa yang akan selanjutnya kita lakukan untuk menolong korban. Apabila korban masih dapat berbicara, batuk, atau menangis, berarti sumbatan adalah sumbatan sebagian atau parsial. Orang tersebut masih dapat bernafas, namun dapat menjadi pucat karena adanya jalan nafas yang terhalangi oleh benda asing. Saat sumbatan yang terjadi adalah sumbatan total, maka korban tidak akan bisa merespon Anda, batuk, ataupun bernafas. Korban akan cenderung memegang lehernya, serta jari dan bibir korban dapat mulai nampak membiru. Hal ini disebabkan oleh karena adanya kekurangan oksigen. Kedua, upayakanlah korban untuk terus batuk. Hal yang benar untuk dilakukan adalah apabila sumbatan parsial dan masih bisa batuk, mintalah korban untuk terus batuk. Batuk adalah cara yang paling efektif untuk mendorong sumbatan keluar dan membersihkan jalan nafas. Cobalah untuk menenangkan korban dan teruslah berikan dukungan untuk batuk. Hal yang salah untuk dilakukan adalah menahan batuk, menegakkan badan ke belakang, dan bernafas melalui hidung. Memberikan minum juga bukanlah yang terbaik pada situasi ini. Minumlah ketika tenggorokan korban sudah tidak tersumbat lagi. 3. Apabila korban tidak bisa batuk, berikan tepukan punggung. Apabila korban tidak bisa batuk, berdirilah di belakang korban dan condongkan badan korban ke depan. Berikan tepukan pada bagian punggung di antara kedua bahunya menggunakan tumit tangan Anda sebanyak 5 kali. Pastikan untuk memberikan tepukan ke arah atas sesuai dengan arah mulut korban dan tidak memberikan tepukan reguler horizontal ke arah bawah. Periksalah apakah sumbatan sudah keluar dari mulut korban. Keempat, apabila korban tidak dapat bernafas, lakukanlah Heimlich maneuver. Heimlich maneuver dilakukan untuk mendorong udara di paru yang tidak digunakan untuk bernafas, sehingga dapat mendorong benda yang menyumbat jalan nafas korban. Hal yang benar untuk dilakukan adalah berdirilah di belakang korban. Lingkarkan tangan Anda di sekitar pinggang korban. Kepalkan salah satu tangan Anda dengan ibu jari ke dalam. Letakkan tangan lain di atasnya. Lalu, tempatkanlah di antara atas pusar dan bawah tulang dada korban. Tekanlah perut ke arah dalam dan ke atas seperti membentuk huruf J dan menggunakan kekuatan yang cukup. Lakukan dorongan perut 5 kali dengan cepat dan kuat. Ulangi dorongan hingga korban terbatuk dan objek terlempar keluar. Kelima, menolong korban yang tidak sadar. Saat korban kehilangan kesadaran, posisikanlah penderita. Panggil bantuan seperti ambulan. Lakukanlah resusitasi jantung paru. Lakukan 30 kompresi dada dan 2 nafas bantuan setiap satu siklusnya. Saat membuka jalan nafas, sebelum memberikan nafas bantuan,
Perhatikan apakah sumbatan terlihat. Apabila terlihat, ambil sumbatan tersebut dengan menggunakan teknik finger sweep. Keenam, menolong diri sendiri. Apabila Anda tersedak dan tidak ada orang lain di sekitar Anda tetap dapat menyelamatkan diri Anda sendiri. Hal yang benar untuk dilakukan adalah mulailah untuk batuk. Apabila tidak menolong, lakukan Heimlich maneuver pada diri sendiri. Anda dapat menggunakan bantuan benda lain seperti kursi untuk melakukan Heimlich maneuver. Ketujuh, menolong ibu hamil atau penderita obesitas. Untuk menolong korban yang memiliki perut lebih besar seperti ibu hamil dan penderita obesitas, Heimlich maneuver harus sedikit dimodifikasi. Lingkarkan tangan Anda di bawah ketiak korban dan letakkan kepalan tangan di sekitar area tulang dada atau antara payudara. Tekan dan dorong ke arah atas. Kedelapan, menolong anak di bawah 1 tahun. Apabila pada bayi kurang dari 1 tahun, tengkurapkan bayi pada lengan depan Anda. Pastikan kepala dan leher lebih rendah daripada badan bayi. Jangan lupa juga untuk memfiksasi dagu bayi dengan tangan Anda. Lakukanlah 5 kali back blow. Tepuk punggung bayi pelan-pelan dengan tumit telapak tangan Anda sebanyak 5 kali. Jika benda asing yang menghambat jalan nafas bayi tidak keluar, balik posisi bayi dalam keadaan telentang. Usahakan agar kepalanya tetap lebih rendah dari tubuhnya. Kemudian letakkanlah 2 jari Anda di tengah tulang dadanya dan tekan dengan cepat sebanyak 5 kali. 9. Menolong anak yang tersedak. Jika anak berusia lebih dari 1 tahun, berdirilah di belakang anak. Lingkari tangan Anda di sekitar pinggangnya. Kepalkan satu tangan dan letakkan sedikit di atas pusar. Selanjutnya, tekan kepalan tangan dengan tangan yang lain. Lalu, lanjutkan dengan hentakan ke bagian atas dengan cepat. 10. Menolong anak yang tidak sadar. Jika anak tidak sadar, rebahkanlah anak. Lihat jalur nafas dengan menggunakan head tilt chin lift atau angkat dagu dan miringkan kepala. Apabila objek penyumbat dapat terlihat, gunakanlah jari untuk mengambil objek tersebut. Apabila objek berhasil dikeluarkan, tutuplah mulut dan hidung anak dengan mulut Anda dan tiupkan udara ke paru-parunya. Lihatlah apakah dada mulai mengembang dan rasakan ada tidaknya pernafasan dari si anak. Apabila anak masih tidak bernafas atau objek tidak dapat dikeluarkan sejak awal, mulailah kompresi dada. Kompresilah dengan 2 jari di atas tulang dada dengan siklus 5 kali kompresi dan 1 kali nafas bantuan. Panggillah bantuan ambulan apabila belum melakukannya dan tetaplah lakukan RJP hingga bantuan yang lebih ahli datang. Sekian yang dapat disampaikan tentang pertolongan pertama yang dapat diberikan pada korban tersedak. Terima kasih.